Damai sejahtera. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya bisa berjumpa dengan keluarga yang ada dimanapun saat ini. Keluarga yang ada mengikuti kegiatan Pekan Keluarga Minggu Advent untuk tahun ini. Kita berjumpa saat ini di hari ketiga. Hari ketiga kita akan mempersiapkan diri kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujikan Engkau Tuhan, pada kesempatan ini kami mempersiapkan diri kami ketika kami berada di Minggu Advent tahun ini. Dalam pelaksanaan Pekan Keluarga hari ketiga, firman Tuhan kami akan baca, kami mohon Tuhan akan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, dalam hal ini sebagai satu keluarga, ada opa, ada oma, ada opung, ada kakek, ada nenek, ada peka, ada dadong, ada mbah, dan seterusnya, apapun panggilannya itu. Mari saja kita bersama-sama mengarahkan seluruh perhatian kita pada bagian firman Tuhan yang sudah disediakan untuk hari ketiga Pekan Keluarga pada saat ini, Minggu Advent tahun ini. Mari kita buka dalam Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Nabi Yesaya. Mari kita perhatikan Yesaya di pasal 8 ayat 23 dan di pasal 9 ayat 1. Saya akan membaca firman Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita. Firman Tuhan yang berkata begini. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Berbahagia kita pada saat ini ketika kita berada dalam Minggu Advent, sudah membaca dan mendengar firman-Nya. Hosiana, ya, Tuhan senantiasa sebagai Raja kemuliaan, kita sorakkan dengan Hosiana. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, di hari ketiga ini, kita bersama-sama mau memahami kebenaran firman Tuhan. Ketika dalam kesempatan yang baik ini, kita mempersiapkan diri kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Memperhatikan perikop yang ada ini di pasal 8 ayat 23, ketika sudah dibaca tadi di kitab Yesaya ini, Yesaya pasal 8 ayat 23 dan Yesaya pasal 9 ayat 1, yang semestinya itu satu kesatuan dalam bagian di pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6 itu berkata-kata tentang fajar mesianis. Ya, kalau kemarin kita juga berbicara tentang raja mesianis. Saya tidak akan mengulas kembali, mudah-mudahan kita sudah mengikuti itu dengan baik. Baik, mari kita melihat di sini. Kalau kita perhatikan di pasal 8 ayat 23 sampai di pasal 9 ayat 4. Ya, kita tidak bisa lepaskan itu dalam pemahaman ini, walaupun kita hanya membaca,
di pasal 9, di pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1 saja, tapi kita harus memahaminya secara utuh. Di pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 4, Alkitab dalam bahasa Ibrani, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara memperhatikan di situ, ini memasukkan ayat 23 ke dalam pasal yang terdahulu. Tapi kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 15 dan ayat 16, ini membuatnya menjadi introduce atau pembukaan dari pasal 9 seperti terjemahan baru bahasa Indonesia. Selanjutnya ayat 23 dikatakan di situ Zebulon dan Naftali merupakan pokok topik pembicaraan yang hangat kalau kita lihat di sini, karena mereka jatuh ke dalam bangsa Asyur beberapa bulan setelah pertemuan Yesaya dengan Ahaz. Kalau kita lihat itu dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat 9 di kitab Yesaya ini. Demikianlah kita memperhatikan maka bagian pertama dari Israel yang bertekuk lutut adalah yang akan pertama dia bisa melihat kemuliaan yang dinyatakan itu. Suatu nubuat yang sangat mencolok di sini, yang memang sering diperhatikan. Kita bisa bandingkan itu dengan di Yohanes pasal 1 ayat 46 dan juga pasal 7 ayat 32. Saudara-saudara, ketentraman dan kegembiraan yang meningkat kita lihat itu dalam pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 4 dari kitab Nabi Yesaya ini. Dan sementara itu perlengkapan perang dihapuskan, mempersiapkan untuk pembaca yang ada, termasuk Anda dan saya yang ada ini, untuk boleh berjumpa, bertemu dengan penyelamat yang disebutkan. Tapi bukannya seorang yang disebut itulah Gideon, yang Gideon baru, itu kita lihat itu bandingannya dengan ayat 3b, melainkan seorang anak. Ya, seorang anak, itu ayat 9, yang telah diberitahukan terlebih dahulu selaku Immanuel. Itu dalam pasal 7 ayat 14 dan juga pasal 8 ayat 8 dari kitab Yesaya ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sementara kita melihat ini di ayat 5 sampai ayat 6, di pasal 7 ayat 14 dalam kitab Yesaya ini berkonsentrasi pada kelahirannya. Ya, kelahiran Sang Raja Damai itu. Kemudian di pasal 11 ayat 1 dalam kitab Yesaya ini dan ayat berikutnya pada kerajaannya. Itu ayat 5 dan ayat 6 terutama di situ menekankan atas pribadinya. Nah, ayat-ayat yang lain kalau kita perhatikan dalam Alkitab mengukuhkan bahwa itu gelar, ya, gelar yang pertama itu mencakup keilahian. Sekali lagi, gelar yang ada itu adalah mencakup keilahian. Misalnya kalau dikatakan di situ ajaib, ya itu ajaib biasanya berarti supra alami.
Bagaimana itu yang supra alami? Kalau saya katakan seperti itu menjadi jelas ya, supra alami. Kita bandingkan itu terutama dalam bagian kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 18, dan di situ kita memperhatikan yang dimaksud di situ adalah Yahweh. Yahweh yang ajaib dalam keputusan. Kalau kita lihat dalam Yesaya 28 ayat 29. Telah ada beberapa percobaan untuk mengurangi arti Allah yang perkasa kepada pahlawan ilahi. Kalau kita lihat di situ bandingannya dengan Yesaya pasal 32 ayat 21, tapi di sana istilah yang ada ini dalam bentuk jamak, plural. Tapi Yesaya 10 ayat 20 di situ memakai perkataan yang sama bergandengan dengan Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel. Kalau dikatakan Bapa yang kekal, itu telah mempunyai ayat sejajar yang persis sama, tapi ungkapan yang ada itu puitis. Perhatikan di situ. Dalam tanda kutip saya katakan di situ, bukit-bukit yang kekal. Dan nama julukan ilahi dalam tanda kutip yang bersemayam untuk selamanya. Itu Yesaya pasal 57 ayat 15 menggarisbawahi keanehan nama itu kepada seorang anak yang belum lahir. Nah, ini dalam masa penantian kita berbicara yaitu yang belum lahir. Selanjutnya, Bapa itu mengandung pengertian kebaikan penuh dari orang tua. Ya, saya pikir bapak-bapak yang ada sebagai orang tua, juga ibu-ibu yang ada sebagai ibu, orang tua yang ada pada pemerintah yang sempurna, excellent atas anak-anaknya. Kalau dikatakan di situ ada damai, itu dalam bahasa Ibrani itu mencakup pengertian kemakmuran dan kesejahteraan, dan dalam ayat 6 dikaitkan dengan kekuasaan kepunyaan raja, dan ditambahkan kepadanya pengukuhan pertama yang jelas tentang bahwa raja yang ada itu adalah keturunan Daud. Itu bandingkan di pasal 11 ayat 1 dalam kitab Yesaya. Nah, mengenai perkataan-perkataan terakhir itu kita lihat dalam ayat 6 dan lihat juga di Yeskiel pasal 36 ayat 22 dan Zakaria pasal 8 ayat 2. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mari dalam kehidupan kita senantiasa mau hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, di mana Dia yang kita sembah itu, yang kita bersama-sama ingat rayakan dalam kehidupan kita sebagai gereja di masa Advent yang ada ini. Kita bersama-sama merenungi dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita renungi kembali kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia menjadi terang yang menerangi hidup kita ini, dan yang akan datang kembali Dia menyatakan penghakimannya. Maka kita harus sadari dan harus sadar bahwa sungguh luar biasa kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita, ketika masa gelap dan masa kelam itu akan sirna dibuatnya, dan hidup kita selalu hidup dalam pengharapan menjadi satu bahagian dalam hidup kita ini.
Makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga dimanapun kita sedang berada saat ini, marilah kita membenahi diri kita, pribadi kita, supaya kita memiliki integritas diri, jati diri kita, agar kita layak menyambut Dia. Percayalah bahwa apabila hari ini kita sedang berjalan dalam kegelapan dan diam dalam kekelaman, Allah di dalam Yesus Kristus niscaya pasti Dia datang menerangi kehidupan kita, asalkan kita menerima Dia di dalam hati kita. Dia yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Dia menyinari kegelapan hati kita supaya bercahaya di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Selamat, kita persiapkan diri kita untuk kita merayakan Natal Yesus Kristus dan merayakan tahun baru dengan penuh cinta kasih, cinta yang abadi, kasih yang abadi dalam damai sejahteranya. Hosiana, amin.